Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh bahwa mimpimu tadi jauh lebih nyata dari kamarmu saat ini? Kamu menatap langit-langit, mendengarkan detak jam dinding, dan meyakinkan dirimu bahwa kamu sudah kembali ke dunia nyata. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Sejak kecil, kita diajarkan untuk membedakan fantasi dan realitas. Kita diajarkan bahwa meja yang kita sentuh ini padat, bahwa matahari akan selalu terbit dari timur, dan bahwa kesadaran kita adalah pusat dari segalanya. Namun, mari kita lakukan sebuah eksperimen pikiran kecil. Lihatlah tanganmu sekarang. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu. Bagaimana jika semua ini bukanlah milikmu yang asli? pada tahun 2003, filsuf dari Oxford University, Nick Bostrom, menerbitkan sebuah makalah penelitian yang menggemparkan dunia akademis. Ia merumuskan argumen logis yang menunjukkan probabilitas tinggi bahwa kita saat ini hampir pasti hidup di dalam sebuah simulasi komputer tingkat lanjut. Pemikiran ini secara resmi dikenal sebagai hipotesis simulasi, sebuah evolusi modern dari eksperimen pikiran filsuf klasik René Descartes. Coba bayangkan sebuah otak yang direndam dalam stoples berisi cairan nutrisi. Otak itu disambungkan dengan jutaan elektroda super canggih yang terhubung ke sebuah superkomputer raksasa. Komputer ini mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang dengan sempurna meniru dunia luar. Ia mengirimkan sensasi hangatnya matahari sore, aroma kopi di pagi hari, dan rasa sakit saat jarimu teriris kertas. Bagi otak tersebut, realitas hanyalah sinyal listrik yang diterjemahkan. Dan secara biologis, itulah yang sedang terjadi di dalam kepalamu sekarang. Otakmu terkurung dalam kegelapan total di dalam tengkorakmu. Ia tidak pernah melihat cahaya, tidak pernah menyentuh apapun. Ia hanya menerima sinyal listrik dan menebak apa yang ada di luar sana. Lalu, dari mana kamu tahu Bahwa sinyal itu benar-benar berasal dari dunia nyata. Mungkin kamu berpikir, simulasi sebesar ini pasti memiliki cacat. Dan jika kita memperhatikan lebih dekat, mungkin cacat itu sudah ada di depan mata kita setiap hari. Pernahkah kamu berjalan ke suatu ruangan dan tiba-tiba lupa mengapa kamu pergi ke sana? Kita menyebutnya kelupaan sementara. Tapi dalam bahasa pemrograman, itu mirip dengan memori cache yang terhapus tiba-tiba. Atau pernahkah kamu mengalami deja vu yang sangat kuat? Perasaan aneh bahwa kamu sudah pernah berada di momen ini sebelumnya. Hingga setiap detiknya terasa seperti naskah yang diulang. Sains menyebutnya sebagai misfiring di otak. Namun, bisakah itu adalah momen di mana simulasi ini dimuat ulang dari save file sebelumnya? Kita mengabaikan glitch kecil ini karena otak kita diprogram untuk merasionalisasi segalanya. Sama seperti saat kamu bermimpi, hal-hal paling absurd akan terasa sangat logis dan normal. Kamu bisa berbicara dengan dinosaurus di dalam mimpi. Dan kamu tidak pernah mempertanyakan keanehannya sampai kamu terbangun. Jika kamu tidak bisa menyadari keanehan mimpimu saat tertidur, apa yang membuatmu yakin kamu bisa menyadari keanehan realitasmu saat terbangun? Jika dunia ini nyata, ia haruslah memiliki detail yang tak terbatas. Namun, fisika modern menemukan fakta yang sangat mengganggu. Dunia kita ternyata memiliki batas resolusi maksimum. Kita menyebutnya panjang Planck atau
Planck length. Ini adalah skala terkecil di alam semesta, di mana hukum fisika ruang dan waktu yang kita kenal mulai hancur berantakan. Bagi para fisikawan pendukung teori simulasi, skala ekstrim ini dianggap sebagai ukuran satu piksel dari batasan render realitas kita. Dan tidak hanya itu. Pernahkah kamu mendengar tentang eksperimen celah ganda dalam fisika kuantum? Eksperimen ini menunjukkan bahwa partikel cahaya akan berperilaku sebagai gelombang yang tidak pasti bentuknya. Sampai ada seseorang atau sesuatu yang mengamatinya. Saat instrumen pengukuran mendeteksinya, barulah gelombang probabilitas tersebut runtuh menjadi satu partikel fisik yang pasti. Ini sangat mirip dengan cara kerja video game modern. Untuk menghemat memori komputer, lingkungan dalam game tidak akan dirender atau ditampilkan secara detail, kecuali jika karakter utama sedang melihat ke arah tersebut. Apakah alam semesta ini juga mencoba menghemat memori komputasi? Apakah kursi di belakangmu saat ini benar-benar ada? Atau ia hanya berwujud lautan probabilitas sampai kamu membalikkan badan untuk melihatnya? Jika realitas ini hanyalah ilusi komputasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa saja yang nyata di dalamnya? Mari kita masuk ke skenario yang lebih gelap lagi. Dalam filsafat, ini dikenal sebagai solipsisme. Solipsisme adalah gagasan bahwa satu-satunya hal yang pasti nyata di alam semesta ini hanyalah kesadaranmu sendiri. Pikirkanlah sejenak. Kamu bisa merasakan sakitmu sendiri, pemikiranmu sendiri, memorimu sendiri. Tapi kamu tidak akan pernah bisa benar-benar membuktikan bahwa orang lain memiliki kesadaran yang sama sepertimu. Bagaimana jika semua orang di sekitarmu, temanmu, keluargamu, orang-orang di jalanan, hanyalah non-playable characters atau NPC canggih yang diprogram untuk bereaksi terhadapmu? Mereka bisa tersenyum, mereka bisa menangis, mereka bisa marah. Tapi di balik mata mereka, tidak ada siapa-siapa. Hanya barisan kode algoritma, tanpa roh, tanpa kesadaran. Jika dunia ini adalah sebuah game virtual reality, bagaimana jika kamu adalah satu-satunya pemain yang sedang login? Jika kamu adalah satu-satunya makhluk berkesadaran yang nyata, maka kesepian yang kamu rasakan adalah kesepian kosmis yang paling mutlak. Mungkin itulah alasan mengapa simulasi ini diciptakan. Mungkin di luar sana, di dunia yang sesungguhnya, kamu adalah satu-satunya entitas yang tersisa di alam semesta yang sudah mati. Tidak ada lagi bintang, tidak ada lagi kehidupan. Hanya kamu, terombang-ambing dalam kehampaan kosmis yang dingin. Dan untuk menghindari kegilaan akibat kesendirian abadi, kamu menciptakan mesin ini. Sebuah mesin pembuat mimpi yang menyuntikkan memori buatan ke dalam dirimu. Kamu menghapus ingatanmu yang asli, hanya agar kamu bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga, bagaimana rasanya makan makanan yang lezat, bagaimana rasanya berjalan di bawah rintik hujan, meskipun semua itu hanyalah kepalsuan. Dunia ini mungkin penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan rasa sakit. Tapi bagi dirimu yang asli di luar sana, penderitaan palsu ini jauh lebih berharga
daripada keheningan abadi. Jadi, apakah semua ini nyata atau sekedar mimpi komputasi? Kebenarannya adalah kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Jika kita berada di dalam simulasi yang sempurna, maka kita tidak akan pernah memiliki alat yang cukup canggih untuk mengukur dinding kotak tempat kita dikurung. Namun, ada satu pemikiran yang melegakan dari semua kekacauan eksistensial ini. Kalaupun semua ini palsu, perasaan yang kamu alami adalah nyata. Cinta yang kamu rasakan untuk keluargamu, tawamu saat mendengar lelucon konyol, dan air mata yang jatuh saat kamu merasa sedih. Semua itu nyata bagi kesadaranmu. Tidak peduli apakah air mata itu jatuh di atas tanah yang padat atau sekedar deretan angka biner dalam sebuah server. Realitas adalah apa yang kamu rasakan. Jika mesin pembuat mimpi ini bisa memberimu pengalaman hidup yang begitu kompleks dan kaya, bukankah itu adalah sebuah keajaiban tersendiri? Mungkin alih-alih mencoba mencari cara untuk bangun, tugas kita hanyalah menikmati mimpi ini sebaik mungkin. Karena ketika layar ini akhirnya memudar menjadi hitam, dan sistem ini akhirnya dimatikan, kamu akan merindukan ilusi indah yang pernah kamu sebut sebagai kehidupan. Tidur yang nyenyak, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Ngomong-ngomong, jika kamu menemukan satu tombol ajaib untuk bangun dari realitas ini menuju dunia asli yang mungkin jauh lebih buruk, apakah kamu akan berani menekannya? Coba tuliskan keputusan beratmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal eksperimen pikiran yang bikin overthinking lainnya. Terima kasih sudah menonton.